ننظر إلى ذلك الوجه صبيح النوير نشهد جماله ويمسي الطرف منا كريم يا سيد الرسل تحت الباب طالب فكير يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله حما في النذير يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله يا الله بجاهي تقينا حر نار السعير واغفر لنا كل زله وامحما في النظير وادرك برحمتكم الجو منها مطير واغفر لنا كل زله وارحما في النظير يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وارحما في النظير يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وارحما في النظير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita dalam kebaikan, dalam kesehatan, dan dalam guyuran rahmat lahiriah ditandakan dengan hujan, ya batiniyah karena kita duduk di majelis ilmu pasti di situ diguyur rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah nikmat. Jadi nikmat itu banyak, saking banyaknya nggak mungkin bisa ngitung. Yang bilang bukan saya, yang bilang yang ngasih. Yang bilang yang ngasih. La tuhsuha. Allah yang ngasih udah ngomong, kamu tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita enggak bisa ngitung nikmat yang Allah berikan? Karena Allah maha memberi. Al-Mun'im, maha memberi nikmat. Allah maha baik. Ya, Allah maha pemurah. Jadi pemberiannya Allah itu bukan cuma satu, pemberiannya itu beraneka ragam dan jumlahnya banyaknya luar biasa. Tapi ya manusia yang seperti yang seperti.
Nah, mudah-mudahan kita enggak seperti yang seperti, meskipun kenyataannya kita masih seperti yang seperti. Dikasih nikmat banyaknya luar biasa, yang dilihat yang tidak nikmat. Betul atau betul? Yang dilihat yang tidak nikmat, kepala pusing, nikmat atau enggak nikmat? Ya, dilihatnya sebagai tidak nikmat. Mata rabun, nikmat atau enggak nikmat? Dilihatnya sebagai bukan nikmat. Nikmat itu kalau matanya jelas, kepalanya enggak pusing, itu nikmat. Dari sekian banyak nikmat, tangannya enak, kakinya enak, nafasnya enak, ya tidurnya enak, cuman pusing saja yang dialami, dia merasa sepanjang hari enggak enak. Padahal kalau diteliti lagi, pusing itu juga nikmat, pusing itu juga enak. Kenapa? Modalnya pusing kok dosa diampuni ya, enak ya. Ya modalnya cuman pusing. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Kalau dipelajari lagi ternyata mata rabun itu juga nikmat. Kenapa? Suami yang jelek pun jadi ganteng. Suaminya jelek, tapi karena matanya rabun ya, jadinya kok Masya Allah suamiku sengganteng Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wah, Masya Allah, koncone yang ngomong, saya meripat mau kita mbakno. Mungkin temennya bicara, tolong penglihatanmu dibawa ke dokter biar diobati. Oh suamimu ya suamimu, Habib Muhammad tuh gantengnya pol tenan, Masya Allah ya. Ini kalau Habib Muhammad lihat tayangan ini biar ngakak. Ya biar kita ketawa. Ikhwani rahimakumullah, nikmat. Jadi banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pahami maupun yang tidak kita pahami, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah paling asyik itu hidup lihat nikmat. Hanya orang-orang yang bisa lihat nikmat, yang hidupnya akan nikmat. Ya, hanya orang-orang yang bisa lihat nikmat, yang hidupnya akan nikmat. Contoh, lihat pemandangan indah, senang. Lihat suara indah, Syekh Ali Maksum, senang. Ya, dengar suaranya ya, senang. Kemudian mencium aroma yang harum, senang. Dapat duit yang banyak, akeh tunggali. Senang gitu ya. Masya Allah. Lihat yang nikmat-nikmat, hidupnya akan nikmat. Lah kalau baru bisa melihat nikmat, hidupnya jadi nikmat, bagaimana kalau bisa melihat yang memberi nikmat? Gini loh, saya kira itu angel itu. Ya. Lihat aroma, mencium aroma harum. Enak atau enggak enak? Enak. Enak ya? Terus dapat kiriman kue yang lezatnya luar biasa. Enak atau enggak enak? Enak. Setelah itu dapat kiriman baju yang bagus. Asik atau enggak asik? Asik. Setelah itu dapat kiriman lewat transfer duit 20 miliar. Ajib atau enggak ajib? Ajib, aku cek butuh ya. Ajib. Setelah itu dikasih tahu, yang ngirim roti tadi, yang ngirim uang tadi, yang ngirim baju tadi, yang aromanya harum tadi, itu seorang, ya kalau buat ibu-ibu pria tampan, buat mas-mas wanita cantik jelita, baiknya luar biasa. Pertanyaan saya, pengen ketemu enggak? Pengen lihat enggak? Pengen. Nah kalau sudah bisa kenalan sama yang ngasih, asyik atau lebih asyik? Enak atau lebih enak? Begitu kenal nyawang, Masya Allah, dunia dan segala isinya tak sebanding dengan pertemuan ini. Masya Allah. Wangi, sugih, lomo. Ya, wangi, sugih, lomo, soleh.
siap dirabi sisan. Masya Allah. Seorang priaki lanang loh ya, aku tak ngomong. Saya kalau ngomong wedok nanti salah. Laki-laki, soleh, ganteng, ya, kaya raya, dermawan, baik hati, harum, jomblo. Wah. Siap menikah dan siap dinikah, kan gitu ya. Ya kalau ketemu kan seneng, asik. Akhirnya yang dikejar duitnya, aromanya, bajunya, atau pengen punya orangnya? Pengen punya orangnya. Karena kalau begitu punya orangnya, punya galanya, selesai. Nah ini seringkali kita ini baru lihat nikmat saja, itu udah senengnya luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa kenal yang ngasih nikmat. Kenal Allah Ta'ala. Bayangkan rasanya kalau sudah bisa jadi Khalilullah, Habibullah, Waliullah. Yang dipilih, yang diurus, yang dicinta sama Allah Ta'ala. Senangnya seperti apa? Nikmatnya luar biasa. Maka mari kita belajar. Setiap kali ada nikmat, apapun itu belajar untuk kenal yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu lama-lama hidupnya itu dapat apapun enak. Ketemu kopi, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah kok ngasih saya kopi. Nah, kadang tuh hamba yang rodok ngeladrah itu ya, dikasih kopi nggak pernah tahu siapa yang ngasih. Kopi ini enak, padahal dikasih Habib Novel nih, di majelis ini. Gak pernah kenalan sama Habib Novel gitu. Misal gitu ya, walaupun saya kan lewat tangan-tangan relawan, lewat bagian yang buat kopi, betul ya? Tapi kan ini yang ngasih saya kasih kopi untuk jamaah yang hadir. Nah jamaah yang hadir ini cuma seruput kopi, tapi nggak pernah mau kenal saya. Rugi atau nggak rugi? Rugi toh ya? Kan rugi. Lah kita ini menikmati nikmatnya Allah Ta'ala dari mulai dalam perut sampai sekarang. Lah kok enggak kenal Allah, masih ragu, sesuk iso urip apa ora aku. Masih ragu, besok saya ini hidupnya bagaimana. Masih ragu, saya ini bisa makan atau tidak. Masih ragu, saya ini bisa bahagia atau tidak. Lah mulai kowe nganti saiki senengmu tekan ndi. Misalnya kalau pakai bahasa Jawa tuh dikritik sama YouTube dulu. Bib gak paham Bib. Nah, kami orang Kalimantan gak tahu bahasa Jawa. Ya, orang Malaysia nggak tahu bahasa Jawa, baru tahu bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, nanti belajar bahasa Jawa pelan-pelan ya, lewat kajian ini dikit-dikit gitu ya. Nanti belajar, nanti tanya sama YouTube translate-nya, apa tadi omongan Habib Novel? Wah kelamaan Bib, tolong diterjemahkan. Saya udah lupa tadi saya ngomong apa, ngomong apa kamu? Ngomong apa, bicara apa? Jadi saking bodohnya kita ini, saking bodohnya kita, masih takut besok saya hidup bagaimana. Padahal dari mulai sebelum lahir, hidup di perut yang gak bisa ngapa-ngapain, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keluar sampai sekarang, tiap hari nikmat. Lah kok masih takut gak dapat nikmat. Ini kan bodohnya luar biasa. Manusia yang model begini ada atau tidak ada? Ngaku. Mengakulah. Kita ini masih suka takut hidup. Apalagi yang laki-laki ini yang nom-nom nih ya. Yang tua saya rasa tidak. Yang muda-muda ini takut nikah. Hadir orangnya hadir. Takut nikah. Ditanya, "Kamu kenapa takut nikah?" Wah takut nanti kalau istri saya mata duiten gimana? Makanya gaji saya habis. Takut gajinya dihabiskan istri. Jadi belum nikah aja udah takut sama istri ini. Luar biasa kan ya. Belum nikah itu sudah takut sama istri. Ada lagi mbak-mbak itu. Kenapa kamu kok gak nikah-nikah? Wah takut Bib nanti kalau punya suaminya pengangguran. Atau dia kerja tapi dipecat terus nganggur, saya mau makan dari mana? Masya Allah, ini musyrik tingkat tinggi nih.
Saya mau makan dari mana? Ya tinggal ke dapur ambil nasi makan. Wedok kok bingung mangan tekondi kan anehnya luar biasa. Jadi banyak orang sekarang ini hidup itu gampang digawe angel. Hidup itu mudah dibuat susah sama pikirannya sendiri. Angel susah. Makanya sekarang kita naik pangkat titik itu. Urip ya gampang urip. Mau selesai. Ya, hidup tinggal ambekan dan menghirup udara itu enggak pakai ilmu. Ada ilmu menghirup udara? Enggak ada. Yang ada kan ilmu pernafasan, orang latihan nafas gitu ya. Tapi dari lahir kan enggak pakai diajari ilmu ambekan tuh. Jadi kebutuhan mendasar itu sama Allah sudah diinstal. Klik, ambekan. Apa ngono? Yoga ya? Enggak seperti itu ya. Jalan sendiri tanpa kita atur, menarik nafas, mengeluarkan nafas, narik nafas, mengeluarkan nafas. Tidak pakai kita atur. Jantung ini tidak pakai kita perintah, ayo obah, terus dia enggak gitu ya. Ya obah, jalan terus. Semua tubuh kita ini bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang di tubuh saja nikmatnya luar biasa kok. Kita hidup kemudian takut, ya na'udzubillah min dzalik. Nah ini mukadimah. Ya 14 menit bicara tentang kenalan sama yang ngasih nikmat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya akan mengajak semuanya membahas 2 hadis yang menjelaskan ada manusia-manusia hebat tapi di pandangan kita enggak hebat. Jadi begini. Saya ketemu satu orang solehnya itu ngomong sama saya. Kalau wali, dia kelihatan sebagai wali, biasa. Biasa enggak? Biasa. Wali, kelihatan dia wali, itu biasa. Tapi wali kok bisa menyembunyikan kewaliannya sampai kita lihat gak paham kalau dia wali. Itu luar biasa. Nah, itu luar biasa. Makanya ada wali yang biasa, ada wali yang luar biasa. Wali yang luar biasa ini kalau kita ketemu, kita menganggap dia orang biasa. Bahkan mungkin di depannya kita akan ngomong, di situ ada wali, itu orang soleh, dia, oh gitu ya. Oh, padahal ini wali nih. Ini walinya. Ini orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dunianya para aulia wassolihin, itu ada satu kalimat indah yang berbunyi, kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali yang ketokan moto ya, bisa dilihat orang, bisa dicontoh. Jadi Allah kasih wali bisa dilihat, itu biar bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diambil manfaat, ya bisa memberi manfaat. Itu hikmahnya kok wali-walinya Allah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang bisa dilihat itu, jadi bisa dilihat berkatnya wali-wali yang enggak kelihatan. Ya, wali-wali yang enggak kelihatan itu bukan berarti walinya enggak kelihatan. Walinya kelihatan, hidup bersama kita, makan bareng kita, minum ya sama seperti kita. Mungkin di pasar jual beli sama kita. Cuman kita enggak bisa lihat dia sebagai wali. Walaupun kita ini orang yang baik, walaupun kita ini orang yang ahli ibadah. Kita cari, kalau coro jani pun dipetani siji-siji ya, satu-satu dicari betul ya. Gak ketemu-ketemu. Orang biasa, kita melihatnya orang biasa. Tapi di sisi Allah dia orang luar biasa. Ini ada manusia yang seperti itu. Tapi juga ada manusia yang kebangetan. Tahu kebangetan? Spol gitu ya. Keterlaluan. Ya, ada manusia yang keterlaluan. Keterlaluan bodohnya. Semua orang bisa lihat ini wali, cuman dia yang gak bisa lihat. Bahkan dikasih tahu, ini orang soleh. Dia ngomong, ora. Enggak. Sudah ditunjukkan, ini orang baik. Ora.
Matanya nggak bisa melihat kebaikannya orang baik, matanya nggak bisa melihat kesolehannya orang soleh, matanya hanya bisa melihat kesalahannya orang yang nggak salah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Ini namanya mahjub, orangnya terhijab. Ya, orangnya terhijab. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bahwasannya hamba-hamba Allah yang soleh luar biasa itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau saya enggak salah, Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal. Dalam 3 hal, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah hamba-hambanya. Jadi kalau saya ini ya, di tengah-tengah saya ini, di hadapan saya ini baik yang virtual, YouTube, santri virtual, di depan saya ini ada wali-wali Allah. Saya enggak tahu yang mana. Nah, karena saya enggak tahu yang mana, saya enggak mau rugi. Betul ya? Saya enggak mau rugi. Gimana caranya biar saya enggak rugi? Kan bisa jadi siapa tahu walinya Mas Edwin, siapa tahu walinya Ustadz Ali, siapa tahu walinya Ustadz Iis. Ya, siapa tahu walinya Mas Rio. Saya enggak tahu. Tapi ada informasi yang sangat valid bahwasannya Allah menyembunyikan walinya Allah di tengah-tengah hambanya. Nyusup di tengah-tengah umat manusia ini ada wali-wali Allah. Informasinya benar, gak mungkin salah. Bahkan disebutkan kalau ada 40 dari umat Nabi Muhammad SAW yang baik-baik itu kumpul, sholat berjamaah, itu salah satu wali Allah. Nah kalau ada informasi seperti itu, biar saya enggak rugi bagaimana? Ya gampang, tak anggap kabeh wali, selesai. Betul ya? Tak anggap saja semua, Edwin wali, Ali Maksum wali, Ustadz Iis wali, Mas Rio wali, selesai. Betul? Nah tapi kebanyakan manusia mau untung atau mau rugi? Edwin wali, orang mungkin. Orang mungkin, wali kok neng pos. Saya mungkin. Nah Ustadz Iis rodok memper. Hidupnya di musola, wali pantes. Ya, hampir enggak pernah lihat perempuan kecuali YouTube. Wah. Ya kan, hampir enggak pernah lihat perempuan kecuali lewat YouTube atau pesan WhatsApp yang masuk. Misal begitu. Syekh Ali Maksum, wah wali pantes. Hidupnya sholawatan terus. Ya, sholawatan terus hampir gak pernah ngobrol, misal begitu kan. Habib Novel wali pantes, putu Nabi kan begitu ya. Cucu Nabi hidupnya ceramah-ceramah, rodok memper. Mas Rio, wah orang model, masa wali nyoting. Ya, wah gak pas masa Mas Rio wali. Akhirnya begitu masuk Majelis Ar-Raudhah, lihat Edwin, no respect, biasa saja. Enggak ada penghormatan, enggak ada sikap yang memuliakan. Enggak ada, kenapa? Udah wali. Begitu dalam pikirannya walinya itu Habib Novel, ketemu Habib Novel, Habib, Masya Allah, wambung jidatnya, rodok kurang ajar ya. Baru datang kenal ngambung jidat, ini kan ya kurang ajar ya. Peluk, wah. Begitu lewat ini Mas Rio. Rio, jenenge gak jelas. Gak nama-nama wali. Tak cari di kitab wali nama Rio gak ada. Belum terbit. Wah. Kok buku-bukunya wali itu namanya kan api-api. Maksud Rio ini orang pantas jadi wali. Misal nih di kepalanya ini. Ya di kepalanya seperti itu. Sehingga pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan wali Allah. Pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan mutiara yang luar biasa. Kenapa? Karena pikirannya sudah mulai memilah-milah. Ini wali, ini bukan wali. Ini wali, bukan wali. Menurut ilmunya, bukan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menurut ilmunya Allah Ta'ala, aku sembunyikan waliku di tengah-tengah makhlukku. Kamu gak ngerti.
Makanya biar nggak salah, ya anggap saja semua wali. Masuk Masjid Ar-Raudhah, Mas Rio, wali ki. Wali TV. Wah. Kok nyoteng? Yo, era digital, walinya nyoteng. Mulai husnudzon. Edwin, oh era digital, wali itu bersembunyi, nyamar jadi penjaga pos. Era digital. Ustaz Ali Maksum, oh ya pantas kalau disebut wali, hidupnya sholawatan. Habib Novel, pantas. Sehingga semua orang yang dia lihat, pantas kalau itu wali Allah. Sehingga kalau minta doa itu enggak minta doa basa-basi. Kadang itu minta doa itu formalitas kok. Mas Edwin doakan saya ya, formalitas. Oh kabul, insya Allah kabul. Yang bilang kabul Mas Edwin artinya biasa-biasa saja. Kenapa? Dianggap penjaga pos. Mas Rio yang bilang, insya Allah kamu tahun ini nikah. Aminnya ya amin formalitas, amin. Tapi artinya apa ya kabul. Karena di pikirannya ini Mas Rio bagian syuting. Ketemu Habib Novel, insya Allah tahun ini menikah kamu. Wah Habib Novel wali, wah amin, Habib amin. Masya Allah aminnya kenceng gitu ya. Yakinnya kenceng. Sehingga mengalami kerugian. Jebulan. Ternyata wali yang sesungguhnya yang bagian syuting. Ngopi ya. Kapokmu kapan? Rugi ya. Ternyata walinya yang jaga pos ya. Walinya di situ. Makanya kita diajari oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, kita disuruh melihat setiap manusia dengan pandangan husnudzon, prasangka baik. Ya prasangka baik. Enggak akan rugi orang yang berprasangka baik kepada orang lain. Insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya. Sehingga hidupnya itu asyik. Ya hidupnya jadinya asyik. Habib dalil siap. Zaman saiki kena orang dalil gak laku. Semua diminta dalil. Seakan-akan tuh kalau Habib Kiai itu wes gak punya dalil gitu ya. Padahal ngajinya tiap hari ngaji kitab kuning itu. Para Habib, para Kiai kan pegangannya kitab kuning. Kitab kuning kan dulu dianggap remeh kitab kuning. Kamu sekarang kalau pergi ke toko-toko buku internasional, itu buku yang paling laku tuh kertasnya enggak putih. Betul? Kertasnya putih atau enggak putih? Enggak putih. Kertasnya ya kuning kusam, ya walaupun tebal tapi ringan. Dunia internasional pun kembali kepada kitab kuning. Disebut kitab kuning karena kertasnya warnanya kuning. Isinya ilmu. Ya isinya ilmu. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga dan imam-imam yang lain. Tapi ini yang mau saya ambil versi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Panjang. Tentang 3 manusia yang berbicara semasa masih bayi. Jadi bayi sudah bisa ngomong. Ya ada 3 manusia. Meskipun nanti ada riwayat yang lain 4 bayi. Tapi ini riwayat yang tentang 3 bayi yang bisa ngomong. Masih bayi. Kan ajaib atau enggak ajaib itu? Sebulan kemudian bisa ngobrol sama ibunya. Bu, mau ke pasar. Pasti ibu-ibu langsung bawa bayi ini ke tempatnya Habib atau Kiai. Anak saya kelihatannya kesurupan. Kenapa? 1 bulan sudah bisa ngomong. Saking ajaibnya, istimewanya. Kalau bayi kok bisa ngomong, itu istimewanya luar biasa. Diceritakan wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Ini terjadi di Bani Israel. Ya, terjadi di Bani Israel. Ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang masih bayi. Famarra rajulun raqibun dzu syarah faqalat Allahumma ij'al ibni mithlah. Ketika dia lagi menyusui anaknya. Coba jangan dibayangkan ibu ini tadi di pinggir jalan kemudian nyusuin anaknya gitu ya. Enggak.
Itu bisa jadi di dalam rumah ada jendela. Lihat ada seorang yang mengendarai kendaraan yang sangat megah dan pakaiannya juga sangat mewah. Seorang laki-laki kendaraannya megah, kalau sekarang mungkin naik mobilnya Pak, sing larang dewi gak begini? Ferrari ya? Dan kawan-kawannya tuh, mobil sportnya. Yang nyetir, wah ganteng. Nah, kalau sekarang begitu, kalau dulu kuda yang jaran teji ya, kuda yang gagah. Pakaiannya juga mewah, orang yang ganteng, gagah. Maka ibu tadi kemudian berkata, Allahumma ja'al ibni mithlah. Doanya bagus, gak jelek. Ya Allah, jadikan anakku ini, anak laki-lakiku ini seperti pria itu. Gagah, ganteng, sugih, kendaraannya bagus. Jadikan seperti itu. Apa yang terjadi? Fataroka thadiyaha wa akbala ala raqib faqala. Bayi tadi yang lagi menyusu pada ibunya langsung melepaskan susuannya, kemudian noleh. Ya, tadinya kan berarti di dada ibunya ya. Melepaskan susuannya, noleh ala raqib, melihat ke arah yang nunggang kendaraan tadi itu, yang mengendarai kendaraan. Kemudian dia berkata, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ya, kaget mau gak kaget kira-kira ibunya itu? Yang biasanya, tiba-tiba protes. Moh, kayak ngono moh. Nggak mau aku seperti dia. Sampai Allahumma, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya kaget nih, masih kecil, udah melawan doa orang tua nih. Doa dilawan sama doa, dia nggak melawan orang tuanya, tapi dia minta sama Allah, aku nggak mau seperti itu. Ibunya ya kaget. Ya. Thumma akbala ala thadiha yamussuhu. Qala Abu Hurairah ka'ani anzuru ila Nabi SAW yamussu isba'ah. Setelah itu bayi tadi kembali menyusu pada ibunya. Sampai sama Nabi SAW itu saking Rasul seperti melihat suasana itu ya. Melihat suasana itu. Baginda Nabi SAW ini kalau menceritakan sesuatu kan bukan karena membaca. Rasul kan enggak membaca. Mana biqari'in, tidak membaca ummi. La yaqra' wa la yaktub, enggak baca, enggak tulis Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga bukan di BCI. Ya, bukan di BCI. Makanya sampai dipraktekkan sama Nabi SAW. Menyusuinya seperti ini loh. Dengan Rasul ya ngecup jarinya, dipraktekkan itu. Jadi semangat anak itu kembali menyusu pada ibunya. Di sini ada pelajaran. Bahwasannya telling story. Ya telling story. Betul? Coro Inggrisnya ngono kuwi. Hah? Betul, saya enggak tahu bener apa enggak nih. Storytelling. Nah, salah no, aku gak paham soalnya. Aku mudengnya Jawa. Inggris nu gak patek paham. Biar orang Inggris belajar bahasa Jawa. Because Jawa is better than English. You know, Java is better than English. You must be abroad, be a Javanese. Ngono, kamu dengar aku. Kok lihatnya enggak enak semua kenapa nih? Semodal nekat tuh itu ya. Gitu aja kok repot. Salah gak mlebu neraka kok. Nah, sampai dipraktekkan. Artinya apa? Storytelling tadi ya. Storytelling. Itu salah satu cara berdakwah. Salah satu cara berdakwah adalah menyampaikan kisah dengan bagus sampai diperagakan. Dengan bahasa tubuh. Sehingga yang mendengar kisah itu ya, melihat nyata gitu ya, divisualkan oleh tubuh Nabi Muhammad SAW. Seperti ini loh bayinya, sallu ala Nabi. Allahumma shalli. Jadi Rasul kita SAW itu hebatnya luar biasa. Nah Rasul menceritakan bukan karena mendengar, tapi karena melihat. Carane piye aja takok mbek aku. Ya, caranya bagaimana? Jangan tanya sama saya. Itu Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini berlanjut. Thumma marra
bi amatin faqalat. Tidak lama setelah itu ada budak perempuan lewat, di riwayat yang lain budak ini diseret, dipukulin. Ya, dia dituduh telah mencuri dan dia dituduh telah berbuat zina. Sehingga dia diseret, dihinakan di jalanan, dipukulin oleh masyarakat. Ya, dipukulin oleh masyarakat. Maka ibu tadi ketika melihat ada budak wanita yang diteriakin maling, ya, pelacur, maling, pelacur, diajar sama masyarakat, ya wajar toh kalau ibu tadi kemudian angkat tangan, Allahumma, ya Allah, la taj'al ibni mithla hadhih. Jangan jadikan putraku menjadi seperti wanita itu. Doa ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Karena ketika melihat yang baik, pengen niru. Ketika melihat yang jelek, pengen tidak jadi seperti itu. Tapi ajaib lagi. Fataraka thadyaha faqala, bayi tadi langsung melepas susuannya, kemudian menghadap ke arah wanita tadi itu yang dipukulin, yang diseret, kemudian mengatakan Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Coba kalau jenengan jadi bapaknya ada di sampingnya ibu yang lagi nyusuin tadi, kira-kira kaget atau enggak kaget? Mesti kan ngomong, nak sing genah nak. Nak yang bener aja, nak yang bener aja. Itu yang tadi ganteng, gagah, naik kendaraan bagus loh. Yang ini budak diidak-idak, teriakin maling, pelacur. Kok kamu pengen jadi seperti itu tuh gimana? Masya Allah, the power of ganteng saudara-saudara. Begitu saya sebutkan tadi gantengnya seperti Habib Muhammad, seperti yang asli langsung datang. Nah, coba disorot kamera nih, penting Mas Rio. Nah lihat coba, tuh. Ya. Zoom in. To his face, oke. Oh, Masya Allah. Semakin nunduk semakin ganteng. Serba salah, nunduk salah, dangak salah. Udah cukup Mas Yo, nanti saya kerepotan nolak orang nanti. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khairan ala hudhurikum Habib. Ini Habib super sibuk. Saya tuh minta jadwal beliau untuk ceramah di sini susah. Ya, karena waktunya sangat padat. Jadi kehadirannya sebuah kehormatan buat kita semua. Kita harus bangga nih dihadiri Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Salah satu cucu langsung dari mu'alif Simtud Duror. Baru kenal kan? Ngono, kebangetan awakmu ya. Ikhwani rahimakumullah. Ternyata bayi ini kemudian memalingkan wajahnya dari susuan ke arah perempuan tadi dan berdoa, ya Allah jadikan aku, Allahumma ja'alni mithlaha. Jadikan aku seperti dia. Nah, ibu rupan atau gimana ini? Diajak bicara anaknya. Tsumma qalat faqalat limadhak. Kamu kok bicara seperti itu kenapa? Yang pertama dibilang enggak mau jadi seperti itu, yang kedua minta jadi seperti itu. Kenapa? Faqala, bayangkan nih bayi masih oek-oek itu bisa menjelaskan dengan penjelasan yang detil. Ar-raqib jabbarun minal jababirah. Yang ibu lihat tadi yang naik kendaraan gagah itu adalah salah satu penindas yang keji, yang kejam. Dari sekian banyak penindas yang ada di muka bumi. Dia salah satunya. Ini anak bayi sudah kasyif. Bayi sudah bisa menyingkap rahasia kegaiban yang ibunya tinggal di kampung itu enggak ngerti kalau pria ini penindas. Yang barusan lewat ini penindas. Mungkin dari luar kota, dari mana ya lewat. Ini penindas yang luar biasa. Ibunya enggak punya informasi, padahal dia dewasa. Anaknya yang masih bayi sudah tahu detil ini penindas. Ini bukan dengan dhon, bukan prasangka, tapi kepastian dengan ilmu. Nanti kita bahas. Kita baca dulu hadisnya ya. Wahadil amah yakulun, sementara budak perempuan yang tadi dipukulin, orang mengatakan sarakti zanaiti, kamu telah mencuri, kamu telah melacur, berzina. Walam taf'al, tapi dia enggak pernah melakukan itu sama sekali. Enggak pernah dia mencuri, enggak pernah dia berzina. Dia orang yang sangat baik, tapi difitnah ya oleh masyarakat. Tanpa proses hukum, bayi ini paham kebenaran. Tanpa proses hukum, bayi ini paham kebenaran.
tanpa meneliti dan menyelidiki bayi ini paham kebenaran. Tanpa mengkonfirmasi bayi ini paham kebenaran. Tanpa mencari tahu bayi ini tahu kalau itu penindas, yang ini wanita solihah. Dari mana taunya? Nah ini ikhwani rahimakumullah yang saya pengen kita sedikit merenung. Jadi kadang-kadang itu pandangan kita ini ya terbatas. Bukan kadang-kadang ya, memang dibatasi. Ibu tadi nggak salah, lihat menurut sudut pandangnya ini pria baik. Itu namanya husnul dzan, prasangka baik. Karena lihat yang baik, tampak baik. Udah sesuai dengan prasangkanya, kenyataannya orang baik. Ya ini orang baik, kita nggak boleh nyangka, jangan-jangan dia penindas, nggak boleh. Su'dzon tuh nggak boleh. Jangan-jangan yang naik kendaraan ini penindas, nggak boleh. Haram hukumnya kita mencurigai seseorang tanpa bukti. Kan nggak ada buktinya nih, ini orang lewat, baik-baik saja, wong sugih gitu aja. Kan begitu. Nggak boleh dicurigai, oh dia ini koruptor, nggak boleh. Oh kelihatan ada orang kok tiba-tiba punya mobil baru, oh ini koruptor, nggak boleh. Namanya itu menuduh tanpa bukti. Tapi kenapa Allah mencontohkan bayi ini bisa ngomong dan ngasih informasi ke ibunya. Bisa ngomong dan ngasih informasi ke ibunya. Dia walaupun gagah, ganteng, luar biasa, tapi dia penindas Bu. Jadi saya nggak mau yang seperti itu. Ini penindas, orang zalim ini, lalim orangnya. Saya nggak mau jadi seperti itu. Berarti di dunia ini ada orang-orang yang dikasih ilmu. Karena kalau prasangka nggak boleh. Jadi bayi ini punya data yang valid bahwasanya memang orang itu penindas. Seperti ilmu yang dimiliki Nabi Allah Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam. Di mana Nabi Khadir dapat ilmu bahwasannya nanti kapal ini akan dirusak. Akan disita. Nanti anak kecil ini jadi anak yang durhaka. Punya ilmunya itu. Ilmu pasti. Bukan ilmu kira-kira. Nah kamu jangan sok jadi seperti bayi tadi. Wah ada satu orang naik mobil mewah. Terus kok ibumu mendoakan. Ya Allah jadikan anakku seperti dia. Mbok tiru. Moh mbok. Jangan-jangan dia ini orang zalim. Jangan-jangan dia koruptor Bu. Enggak, aku enggak mau jadi seperti itu. Enggak boleh. Itu namanya prasangka buruk. Enggak boleh seperti itu. Nah ini Rasul mau menjelaskan SAW, ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Udah wali. Semakin hari semakin jadi. Dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok begini ada orang nggak percaya kalau wali bisa ngerti tanpa diberi informasi. Ini hadits Sahih Bukhari. Bayi nggak keluar dari rumah, ya, nggak pergi keluar kota, nggak bisa mendengar berita, ibunya saja nggak tahu kenyataan. Bayi ini bisa tahu. Itu Bani Israel. Lantas bagaimana dengan wali dari umat Nabi Muhammad SAW? Makanya banyak wali-wali Allah itu sudah bisa memberitahukan kenyataan yang akan terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Nanti lahir anakmu 7 laki semua. Wah jawab, oh istri saya aja itu sampai sekarang gak hamil-hamil loh Bib. Tapi yang ngomong wali ini ya, udah Bib novel kira-kira dok, enggak iya. Nggak percaya, jajalan sih. Ini namanya gaya-gaya. Ini asli orang soleh bilang, nanti lahir anakmu 3. Nah, itu pernah terjadi itu. Ini kalau saya ceritakan di sini nggak bisa. Karena ini majelis live streaming. Nanti kalau 4 mata atau 6 mata atau 10 mata. Masih ingat ya peraturan di Majelis Ar-Raudhah ya. Buat pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ngaji bersama saya ya di Majelis Ar-Raudhah. Atau di majelis saya di tempat manapun. Itu ada peraturan yang wajib ditaati, tata tertib yang wajib ditaati. Nomor 1 adalah tidak boleh mengeluarkan handphone ya selama majelis untuk menyuting, memotret atau apapun. Untuk WA saudaranya,
untuk WA temannya enggak boleh. Kalau mau ya silahkan keluar dulu baru balik ke majelis. Keluar ke sana baru balik. Kenapa? Saya pengen semua orang itu khusyuk cari ilmu. Dan sekarang ternyata langkah saya itu ternyata ditiru sama Saudi Arabia. Saya kan duluan. Saya baru baca tadi, coba nanti dicari ya. Nanti jangan sekarang tuh jangan untuk heboh cari ya, jangan. Pelanggaran itu. Bahwasannya pemerintah Saudi Arabia menetapkan undang-undang baru, siapa yang selfie atau memotret di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram didenda. Kapok mau kapan? Karena enggak adab. Ya, menghilangkan kekhusyuan. Ya, mau foto cari di Google banyak. Ya, cari di Google banyak. Majelis ya duduk cari ilmu. Mau ilmu yang ada di sini enggak usah repot. YouTube Habib Novel Alidrus sudah ada. Subscribe gitu aja kok repot. Kan enak. Subscribe nanti ditonton lagi, di-download, di-share, monggo kerso. Tapi jangan masuk majelis ketemu ulama sibuk motretin ulamanya sehingga kehilangan barokahnya. Ya kehilangan barokahnya. Sampai di mana tadi ini? Kok lihat saya enggak enak kenapa? Ya. Jadi ada wali-wali Allah Ta'ala. Zaman dulu itu ada satu orang sekian tahun gak hamil-hamil istrinya, dia gak punya anak. Maka ketika orang-orang berjajar salaman gitu, saya gak akan ceritakan peristiwa persisnya karena gak layak untuk diceritakan di hadapan khalayak rame banyak anak kecil gitu ya. Disensor dulu, kisah ini saya sensor. Singkat cerita, dia minta doa kepada wali Allah dengan cara yang unik dan jangan dipraktekkan oleh Anda. Sehingga walinya kaget, loh kok gini kamu? Kenapa kamu begini? Dijawab, saya ini udah sekian tahun nikah gak punya anak, tolong doakan saya biar punya anak. Walinya ngomong, kamu akan punya anak 3, anaknya laki-laki, yang pertama kasih nama ini, kedua kasih nama ini, yang ketiga kasih nama ini. Dan subhanallah betul. Ya, pulang dari situ nggak lama istrinya hamil, lahir anak laki-laki. Setelah itu lagi lahir anak laki-laki, setelah itu lahir anak laki, tiga-tiganya laki-laki semua. Nah ini wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak melihat dengan dzon, jangan salah. Para wali itu tidak melihat dengan prasangka, melihat dengan data. Karena orang nggak boleh mengucapkan sesuatu dengan prasangka. Dzon, alal yakin. Ilmunya dilandaskan keyakinan pada sesuatu yang dilihat nyata. Kasfan wa ayanan. Disingkapkan sehingga melihat langsung. Datanya begini, itu wali Allah. Berarti wali Allah itu hebat atau enggak hebat? Ya, hebatnya luar biasa. Makanya disembunyikan sama Allah. Karena kalau enggak disembunyikan nanti kamu kalau zaman dulu minta nomor gitu ya. Zaman sekarang moro-moro minta naik jabatan. Urusannya dunia semua. Yang diminta dunia. Ikhwani rahimakumullah. Bayi tadi dengan data yang pasti tahu bahwasanya ini lalim, zalim, ya penindas. Yang itu adalah solihah. Ya bisa tahu. Lah pelajarannya buat kita apa? Jangan kita itu terburu-buru. Ya jangan terburu-buru melihat sesuatu yang glamor, kemudian kita anggap itu suatu kehebatan. Dan jangan kita terburu-buru melihat sesuatu yang orang ini dicap gak baik oleh masyarakat tanpa bukti yang kita pahami, kemudian kita menghakimi dia orang yang tidak baik. Kita harus bisa melihat siapa tahu ini orang yang lagi dihajar, disiksa, ya orang ini ternyata wali yang luar biasa. Kesimpulannya, kalau bisa melihat wali Allah itu wali, itu orang biasa kita ini, orang baik biasa. Tapi kalau kita bisa melihat orang biasa yang ternyata dia itu wali Allah, kita bisa tahu itu wali, berarti kita luar biasa. Hadis yang berikutnya, riwayat Muslim. Ini udah bicara 47 menit. Tambah dikit lagi boleh? Ya, terkait masalah terasa atau enggak terasa ini bukan bagian daripada pelaksanaan pengajian. Pengajian enggak urusan kroso gak kroso, sementing waktu ini sak jam rampung. Setuju?
Diam semua kenapa? Karena dimaskeri. Manfaat ternyata maskernya itu ya. Kalau lagi memang susah nafas ya diturunkan dikit, ya nanti naikkan lagi. Kita tertib dulu karena memang masanya masih seperti ini. Insya Allah nanti nggak lama Indonesia, insya Allah ya, insya Allah nggak lama akan bebas dari yang model begini-begini. Amin. Bisa normal, senormal-normalnya dan ekonomi bisa menjadi barokah dan banyak. Amin. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala rubba ash'ath madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, ada orang-orang itu yang ya kalau dilihat wajahnya kusam, berdebu, kotor, pakaiannya compang-camping kalau sekarang ya. Pakaiannya kotor, lusuh. Kalau dia itu depan pintu orang, tok tok tok, assalamualaikum, belum ngucap udah diusir. Gak ada, Habibnya gak ada. Mas Ucup nih datang di depan nih, bagian pos, Mas Edwin. Orang cari saya, orangnya kok pakaiannya lusuh. Belum ngomong, Habib gak ada. Misal gitu ya. Kalau yang datang itu Habib Muhammad bin Husin, belum ngomong, Fadhol Habib, Fadhol Habib. Iya, ganteng, punya nama gitu kan ya. Fadhol, silakan. Walaupun tidak ada disuruh masuk. Walaupun Habibnya nggak ada disuruh masuk. Fadhol, silakan masuk. Nah ini ada orang-orang yang di pandangan kita nggak akan kita terima. Kita nggak akan izinkan orang itu masuk rumah kita. Kalau toh dia ngucap minta nggak akan kita beri. Saking penampilannya itu kotor lusuh. Ya kotor lusuh. Tapi ternyata seandainya dia minta pada Allah orang ini. Minta sama Allah bersumpah. Ya Allah demi namamu, demi Allah. Goncangkan bumi. Gempa bumi langsung. Ya Allah demi namamu ya Allah. Turunkan hujan 2 minggu. Orang mandek 2 minggu. La abarrah. Kalau dia sumpah Allah akan wujudkan sumpahnya. Makanya kan ada atau kisah-kisah itu. Ya ini kena sumpahnya fulan. Kena sumpahnya fulan. Kalau dia bersumpah Allah akan iyakan. Ya jadi. Saking dia punya pangkat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus husnudzon. Jangan-jangan yang dianggap apa itu ceremende gitu ya. Enggak jelas ini ternyata orang yang sangat jelas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada ruginya husnudzon. Dan syarat untuk menemukan wali itu ya husnudzon. Syarat mau jadi wali ya husnudzon. Nah, terus pentingnya apa nyari wali? Pentingnya apa ketemu wali? Bib ngapain sih Bib repot-repot cari wali? Buat apa? Saya repot-repot cari wali. Ya sedikit bocoran informasi ya. Anjingnya Ashabul Kahfi itu baru ya nemeni Ashabul Kahfi, baru ketemu nemeni. Itu disebut di Al-Quran, diabadikan sama Allah Ta'ala. Anjing itu dihargai, dimuliakan sama Allah Ta'ala sampai kita disuruh baca tiap Jumat itu. Berarti ini ketemu wali penting atau enggak penting ini? Kalau enggak penting enggak mungkin diceritakan sama Allah Ta'ala. Ashabul Kahfi itu kan bukan Nabi, Ashabul Kahfi itu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keramatnya tidur 309 tahun, melek masih muda, seger, bahkan bisa belanja ke pasar. Langsung bangun, langsung belanja ke pasar. Kamu sakit insya Allah sehat, kamu tidur insya Allah melek. 5 hari kamu tidur, langsung bangun ke tempat tidur, jelungup. Gak bisa, tersungkur kamu. Butuh latihan dulu, duduk, pusing. Ya butuh latihan, duduk. Habis latihan duduk, latihan jalan. Baru nanti bisa jalan dan lari. Tidur 309 tahun, melek langsung diskusi. Ini gimana nih? Kita tadi berapa lama tahu? Oh baru sebentar. Wah luwe, cari makan dulu. Silakan kamu pergi ke pasar. Rapat siapa yang mau ke pasar. Pikirannya jernih semua. Nah kalau kita gerambiang. Iki maghrib apa subuh ya? Betul. Gerambiang. Diajak bicara sama istrinya. Bentar. Saya mau ngumpulkan nyawa saya. Sebentar, saya mau ngumpulkan nyawa saya. Nyawa saya belum kumpul semua. Masih ada yang ketinggalan, satu di pojok sana, satu di pojok sana.
Ini melek 309 tahun itu langsung melek seger. Keramatnya Ashabul Kahfi. Tiap hari Jumat kita disuruh baca kisahnya Ashabul Kahfi itu. Biar apa kita baca itu? Biar ngerti kalau orang punya keramat itu bernilai di sisi Allah Ta'ala. Nah ini anjing baru jaga, baru kenal terus menjaga. Dan baru kenal gak mau ninggal. Kan luar biasa itu anjing itu. Bahasa Indonesia yang lebih halus dari anjing ada enggak? Saya tuh nyebut anjing itu kok rada risih gitu ya. Apa dog gitu aja, dog ya. Mungkin rada halus. Enak Jawa, Jawa ki ajib ya. Segawon. Segawon is the name of dog. Anjing itu bahasa halusnya dalam bahasa Jawa segawon. Saking halusnya orang Jawa. Sampai anjing pun punya nama halus. Keren banget. Jawa is the best. Luar biasa kan ya. Segawon. Ya segawon. Sudah paham kan ya? Segawon. Ini segawon tadi apa? Ya itu tadi itu ya. Mau ngomong tuh enggak enak gitu. Karena ciri-ciri penghuni surga, mudah-mudahan semuanya penghuni surga. Amin. Modelnya seperti apapun insya Allah penghuni surga. Tapi ciri-ciri penghuni surga tuh omongannya halus, wajahnya teduh, murah senyum ya. Itu penghuni surga. Maki ya aku ya pengen nyontoh. Minimal kan modelnya model ahlul jannah kan gak apa-apa ya. Modelnya dulu. Kamu kalau nilu tuh ya model yang bagus dulu kan ya. Model pria tampan kan engkau insya Allah untuk bojo ayu. Nah, saya mau tiru model pria yang acak-acakan gitu. Ya wedok ya wedi, rupanya kayak ngono. Mbok jawab, kamu belum tahu wujud asliku. Alas, aslinya kayak gini kok kayak piye. Tidak bisa. Maka kita harus memaksakan diri kita untuk niru yang baik. Nah ini segawon tadi ini hebatnya ya. Baru lihat Ashabul Kahfi, paham ini orang soleh. Baru lihat Ashabul Kahfi, paham ini orang soleh, paham ini wali Allah. Dan segawon saja loh bisa mengenali wali. Lah awake dhewe iki lho menungso kok gak kenal wali. Dadi apik endi? Segawon apa awakmu? Segawon atau kita? Ya kita lebih bagus. Pasti ya. Nah, tapi hurung dadi apik tenan kalau belum bisa melihat wali wali. Kalah sama segawon. Nah, ini segawon tadi ini bisa tahu nih wali. Begitu kenal wali, syariatnya di dalam Al-Quran, ini Al-Quran yang bicara, bukan Novel bin Muhammad Al-Idrus, bukan Mas Novel, bukan. Tapi yang bicara adalah kalamullah Al-Quran. Begitu segawon ini kenal wali Allah, tidak mau meninggalkannya. Jatuh cinta. Segawon is falling in love. Jatuh cinta dia. Ini guguk jatuh cinta. Masya Allah ya. Ngintil terus. Ittiba. Diikuti. Kemanapun Ashabul Kahfi pergi diikuti. Begitu Ashabul Kahfi masuk gua, segawonnya tahu adab. Along segawon ngerti adab kok. Awake dhewe biadab. Segawon tahu adab. Mahallihina. Tempatku di sini di luar, aku tidak layak masuk ke dalam. Karena kalau aku masuk ke dalam, rahmat Allah gak akan masuk ke dalam rumah yang ada aku di dalamnya. Jangan sampai aku menghalangi rahmat untuk wali-wali ini. Jadi aku biar ada di luar saja. Rahmat, yakni malaikat rahmat nanti gak bisa masuk. Kan yo pekewo mbak malaikat. Malaikat gak bisa melebu gara-gara aku kok ya. Ta'ziman lil malaikat. Segawon ini karena ta'zim sama malaikat. Ini berarti segawonnya alim ya. Alim Masya Allah. Bukan sembarang segawon. Segawon yang layak masuk surga. Tahu adab. Aku gak pantas di dalam sana karena ada peraturan langit. Kalau ada tubuhku di dalam suatu rumah, maka malaikat yang bawa rahmat gak akan masuk. Malaikat yang bagian azab ya gak peduli. Malaikat Israel gak ada pengecualian dimanapun berada ya tetap masuk. Aku gak mau jadi penyebab rahmat yang dibawa malaikat rahmat harus nunggu dia keluar dulu. Ini peraturan langit. Kalau di jalanan sama Mr. Guguk tadi enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam rumah,
ya nanti malaikatnya yang bawa rahmat gak masuk. Lah karena segawon paham itu, segawonnya Ashabul Kahfi, I'm sorry, I'm staying here. Staying apa stay? Sebuah poin ngono ya. Saya tunggu di sini saja, silahkan kalian masuk. Bahasanya begitu, tapi ya gak ngomong guguknya. Paham diri. Masuk Ashabul Kahfi, dia nunggu di depan. Dah saya jaga di sini saja. Jaga di sini dan tidak masuk. Bukan jaga di dalam, jaganya di luar. Tidak meninggalkan Ashabul Kahfi sampai segawonnya Isedo. Oh iya. Ngomong segawon mati ya gak enak tuh ya. Segawon sedo ya tata bahasa salah. Tapi hatiku gak iso ngomong begitu. Mau bilang gitu tuh gak enak. Latihan noto hati. Jadi segawonnya sedo. Bib, segawon ki mati bib. Sedo ki ya menungso. Aku ya paham tapi kok hatiku gak iso gitu ya. Hatinya mau dilatih biar jadi lembut. Segawon sedo. Ashabul Kahfi masih tidur. Tapi tubuhnya ini terus ada di sana. Ya, sampai akhirnya Ashabul Kahfi itu makamnya ya di situ, enggak jauh dari segawonnya tadi. Kenapa? Segawon setia sampai segawonnya sama Allah Ta'ala disuruh nanti dalam sebuah riwayat, nanti disuruh masuk surga. Wah, Masya Allah. Berarti kenal orang soleh penting atau enggak penting? Kenal wali penting atau enggak penting? Berarti cari wali penting atau enggak penting? Penting. Lah caranya dapat gimana? Husnudzon, prasangka baik. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Persis 59 menit 35 detik sudah saya bicara. Nah untuk penutupnya oleh-oleh haul sulu. Oleh-oleh. Tadi pagi ada maulid, kemudian ada ceramah berbahasa Arab yang disampaikan Habib Hasan, putranya Habib Anis, pamannya Habib Muhammad. Ya, itu merupakan nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, rahimahullah dalam bahasa Arab. Di situ ada satu ajaran yang bisa jenengan amalkan. Dan ini enak. Wani piro. Urusannya hajat kabul. Mau ndak? Nah, urusan hajat kabul mau. Kon bayar mikir. Padahal kalau hajatnya kabul ya kan lunas. Ya untungnya tuh wali-wali Allah tuh lomo. Dikai gratis kabeh. Oh, gratis. Munjiah gratis. Coba kalau munjiah dipatenkan. Mau baca sholat munjiah, ya kamu harus membayar sekian. Mau hak ciptanya ya, mau baca sholawat nariyah bayar sekian, dipatenkan gitu. Repot kan ya, dibuat gratis semua sama wali-wali, gratis, ambil gratis. Nah, termasuk ini. Kalau punya hajat, nanti kalau saya salah tolong dibenarkan Bib Muhammad. Kalau punya hajat, hadirkan dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Bayangkan kita lagi berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan sebetulnya yang begitu tuh sudah kita lakukan tiap hari. Tiap hari itu kita disuruh menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu sholat, ya kalau enggak sholat ya enggak. Orang sholat kan disuruh ngucap Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti orang sholat disuruh membayangkan lagi ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya yang boleh dihadirkan dan harus dihadirkan di hadapan Allah itu secara langsung adalah Nabi Muhammad SAW. Kita mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita harus ada khusyuk. Menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nah kalau udah bisa begitu, menghadirkan Nabi dalam hati, terus hadirkan hajatmu tadi. Hajatnya apa? Terus ngomong sama Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Duhai Rasulullah, tolong ini mintakan sama Allah biar hajatku beres. Betul begitu Bibi?
Kalau salah bilang salah, Beb, jangan mantuk-mantuk tapi gak enak loh. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Coba tirukan saya. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Alhamdulillah, apal kabeh toh? Nah, nanti kalau enggak apal, cek YouTube saya, kajian malam hari ini, cari menit-menit terakhir itu ya, nanti ada, tinggal kamu potong, share. Ya Rasulullah, mintakan sama Allah agar hajat saya kabul. Ya, tapi ya awalnya sholawat, orang doa kan pakai sholawat. Sholawat dulu, ya, hadirkan Nabi, terus minta. Nah, ajarkan ini ke anak-anak kita. Kamu kalau butuh apa? Hajah dunyawi au ukhrawi, kata Habib Ali Habsyi. Man kana tahu hajah dunyawiyah au ukhrawiyah. Siapa yang punya hajat duniawi atau ukhrawi, hajat dunia ataupun akhirat, pakai ini. Enak atau enggak enak? Asik atau enggak asik? Oh, ini hadiah mahal. Nah, mungkin kita kurang ngrungokno. Tadi pagi bahasa Arab soalnya ya. Alhamdulillah ada Habib Novel, mudeng bahasa Arab didik. Terus tak sampaikan malam hari ini. Yang untung siapa? Ya aku. Karena kalau kamu amalkan nanti aku yang dapat pahala. Berarti saya ini pokil atau enggak pokil? Pokil. Jangan kamu kira saya baik, saya rakus pahala. Saya ini lagi berusaha agar kalian mengamalkannya sehingga saya dapat pahala. Kalau saya dapat pahala, Habib Ali Habsyi kan dapat pahala. Habib Ali Habsyi kemudian nanya, ini yang ngajari siapa ini? Novel, wah tenar nama saya. Oh novel lagi, kan gitu. Saya pengen dikenal para wali Allah, caranya begitu. Amalannya wali-wali itu ajarkan. Ya biar kita punya nama di sisi para wali. Nah kalau kita punya nama di sisi para wali, ya tadi itu seperti mosok kalah mbek segawone Ashabul Kahfi. Kita akan diajak kemana-mana. Yang dikunjungi wali-wali itu di akhirat nanti kita akan merasakannya. Meskipun kita masih di alam dunia. Jelas? Dah Alhamdulillah. Amalkan itu ya. Jadi anaknya kalau misalnya, ayah aku pengen punya laptop. Ayo sholawat. Iya. Terus ngomong, ya Rasulullah isfa' fi hajati indallah. Ajari dari kecil. Biar kenal Nabi Muhammad SAW. Ya, biar kenal Rasulullah SAW. Biar hatinya selalu terpaut dengan baginda Muhammad SAW. Akhiran, saya lagi punya cita-cita. Ya, cita-cita kan diawali cita-cita itu dengan mimpi. Ya, dengan mimpi. Jadi Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu mimpi. Ya ini mimpinya beliau, tak amini kan ya. Pagi-pagi apa sore ya. Sore itu lapor ke saya, mimpinya pagi tapi lapornya sore. Kak Novel, saya tuh dipanggil sama Dik Muhammad ini Kak Novel. Saya langsung merasa jadi anak muda. Dik Kak kan gitu kan. Beb ngono ketok tuwa lho ya. Kak Novel, ya. Apa Dik Muhammad? Mimpi bagus. Kok saya lihat Kak Novel punya bangunan besar 2 lantai, kamarnya 3. Wah amin. Ya beliau pulang langsung tak gambar. Saya langsung gambar bangunan 1000 meter 2 lantai. Ya lantai pertama saya jadikan Ar-Raudhah Convention Center, gedung pertemuan, yang atasnya auditorium ya angel ngomongnya ya. Auditorium Ar-Raudhah. Terus tak hitung-hitung tuh kira-kira biayanya berapa. Tanahnya, bangunnya, dan semua perlengkapannya, sound systemnya, ya, digital visualnya, kira-kira berapa. Saya hitung-hitung tuh plus minus kurang lebih 20 miliar. Ya 20 miliar. Ustaz niati akan segera saya bangun. Orang bangun tuh ada urutannya tuh ya.
gambar sih. Betul kan ya? Nah sudah saya gambar, sudah saya visualkan, sekarang lagi saya kumpulkan dananya. Jadi kalau dananya ngumpul, ya insya Allah tahun depan kita punya. Oh, kan ngelamun ki apik toh. Ngono kok kakek mikir, ngelamun sing apik. Buat apa itu nanti? Ya buat kita kalau pengen lagi mau nonton ya misalnya gitu ya kajian tapi gayanya seperti milenial tuh. Belakangnya layar gede digital terus saya terangkan. Saudara-saudara yang namanya Gua Hira, terus gambar Gua Hira. Wah yang bagus itu. Ya pokoknya bisa ngaji asyik. Ya bisa nyaman. Terus kalau nanti ada yang mau nikah nih anak-anak di sini mau nikah itu enggak bingung cari gedung. Yang penting sesuai syariat Islam ya dan peraturan Majlis Ar-Raudhah gratis pakai. Nah, ada aturannya, tata tertibnya ada dan tentunya sesuai aturan negara. Wong kita ini sebagai manusia yang hidup beragama dan bernegara. Nah, kurang lebih 20 miliar. Saya akan tampilkan videonya ya, lamunan saya. Tidak lama kok, ngelamunnya kurang lebih 6 menit toh. Siap enggak lihat? Ngelamun bareng sama saya 6 menit. Nah, bismillah Mas Seto, coba ditampilkan Mas Seto. Bisa menampung jamaah kurang lebih 500 orang duduk nyaman. Kalau dipaksakan 800 orang. Areanya kurang lebih luas di gambar itu hampir 400 meter. Biar tidak masuk angin, karena ada orang-orang yang kalau kena AC masuk angin. Itu nanti tinggi gedungnya 5 meter, jadi cukup dingin insya Allah. Kemudian ini auditoriumnya. Ya, cita-cita mengalahkan bioskop. Saya dan Bib Muhammad dan yang lain akan membuat pelatihan bening hati misalnya. Gimana cara hati biar bening, biar bersih. Nanti mungkin kita panggil dokter untuk melatih bagaimana makan yang sehat, ya dokter gizi, ahli gizi dan seterusnya. Nah, mohon doanya mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan. Amin. Gak pakai susah payah, gak pakai repot, rezekinya berkah, melimpah ruah, datang dari segala arah, dan banyak tak terhingga, penuh dengan kemudahan dan membawa kita ke jannah. Dan insya Allah tempat itu nanti jadi tempat yang manfaat dunia akhirah ila yaumil qiyamah. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Nah, lokasinya di mana masih saya rahasiakan. Ya, lokasinya juga belum jelas di mana kok. Yang penting di Solo. Ya, yang penting di Solo. Tapi saya yakin insya Allah tahun depan itu sudah berdiri megah, insya Allah. Oke, siap? Nah, mau ikut andil berapapun boleh. Bib, saya punya uang 1 rupiah, boleh. Harus 1 rupiah pahalanya sesuai dengan niatmu. Ya, pahalanya sesuai niatmu. Jangan pernah mengecilkan apa yang kamu berikan untuk dirimu. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu bukan untuk siapapun tapi untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah kamu anggap kecil. Ya, itu semua besar ya, karena akan bawa kita insya Allah dapat pahala yang berlimpah sebab niatnya juga baik. Innamal a'malu binniyat. Ya, niat yang kita pasang insya Allah niat yang baik. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya dan atas patuh peraturan majelis ini. Terima kasih. Tolong disampaikan pada yang lain. Habib Novel Al-Idrus, kalau di majelis tidak mau ada kamera, nggak mau ada video, mau semuanya itu duduk cari ilmu. Kecuali yang bertugas. Kita biasakan begitu. Nanti kalau ada perlu ya kita ke depan dulu lanjutkan WA-WA-nya selesai masuk sehingga aktivitas kita dengan handphone tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kekhusyuan majelis. Dan ternyata itu ya ditiru ya oleh Saudi Arabia. Masya Allah ya, kebetulan yang enggak kebetulan ya. Saya mau kesengajaan yang tidak kesengajaan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Mau pakai qasidah tapi sudah terlampau malam, jadi langsung doanya saja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasi bungkusnya dibagi, insyaallah berkah manfaat. Habib Hasan bin Ali tafadhol ke rumah saya. Dan untuk semua yang nitip doa ditulis maupun tidak ditulis jangan khawatir, meskipun tidak disebutkan sudah masuk di dalam doa-doa tadi ya. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.